Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Randa Sandita. Saya akan menjadi MC terhadap acara kita di siang hari ini. Saya Youth Engagement dan Enterprise Officer dari UNDP Indonesia. Sedikit terkait pertemuan kita kali ini, yaitu UNDP Accelerator Lab bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan kota kita akan melakukan riset bersama dengan tema tata kelola antisipatif untuk kota hutan yang inklusif. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Oktober 2022 sampai pada April tahun 2023. Riset akan dilakukan dengan pendekatan foresight, dan riset ini juga diharapkan untuk memberikan rekomendasi bagi ibu kota Nusantara yang antisipatif dan inklusif. Maka dari itu, Bapak hadirin sekalian, tujuan kegiatan kick-off meeting ini bertujuan untuk satu, menginformasikan riset perencanaan ibu kota negara yang antisipatif dengan pendekatan foresight dan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh UNDP Accelerator Lab bersama dengan BRIN dan kota kita. Selanjutnya, tujuan kita pada hari ini juga untuk berbagi informasi serta pengetahuan tentang perkembangan pembangunan dan riset lain terkait IKN dengan perwakilan pemerintah pusat, akademisi, dan komunitas. Rangkaian acara kita pada hari ini akan diberikan kata sambutan, kemudian ada presentasi dari UNDP, oleh BRIN, dan juga kota kita, dan disusul dengan sesi diskusi serta tanya jawab. Untuk itu, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, saya ingin memberikan sambutan kepada Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani sebagai Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN. Kepada Bapak, kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, itu masih di mute. Oke, Ya, baik. terima kasih Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas inisiatif dari UNDP dan juga kerjasama yang kita lakukan yang terkait dengan tata kelola antisipatif untuk kota hutan yang inklusif, kerjasama penelitian yang terkait dengan IKN ini. Riset tentang IKN itu memang menjadi salah satu fokus daripada kegiatan-kegiatan yang di IPSA, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, menjadi salah satu flagshipnya. Kenapa? Karena kita ingin merespon isu-isu nasional secara akademik, menyajikan data yang bisa membantu pemerintah dan juga memberikan analisis, memberikan pembahasan tentang isu-isu secara lebih mendalam sehingga ketika kita mengeluarkan usulan policy brief, policy paper, policy recommendation itu menjadi sesuatu yang lebih kokoh basis akademiknya, basis empirisnya, dan data-data yang dimilikinya. Kita sebetulnya selain dengan UNDP ini memiliki dua program lagi tentang IKN, yaitu yang pertama itu dengan ISIAS Yusof Ishak Institute Singapura dan Konrad yang kita akan menyelenggarakan workshop pada tanggal 27 dan 28 Oktober ini di Singapura tentang The Road to Nusantara, yang diantaranya mengkaji tentang sejarah, peraturan, lingkungan, dan beberapa aspek yang berkaitan dengan IKN. Dan kita berharap bahwa kajian yang kita lakukan itu menjadi referensi akademik pertama, mohon maaf ini yang berbahasa Inggris, terkait dengan IKN yang komprehensif, yang mulai dari pembahasan kita mengkaji pembahasan pertama awal tentang IKN sampai kemudian peletakan misalnya titik nol dari IKN dan juga pembahasan sampai saat ini. Jadi nanti akan dibuka dan juga ada keynote speech dari Pak Menko
Bapak Menteri dari Pak Soeharto dari Bappenas dan juga dari Kepala Badan Otorita IKN pada hari yang berbeda, ya, mungkin secara Zoom dan sebagainya. Jadi ini adalah kerja kita pertama yang terkait dengan IKN untuk mendukung riset-riset dan juga kajian yang terkait IKN. Dan yang kedua adalah yang akan kita lakukan hari ini, yang kick off-nya akan kita lakukan sebentar lagi, bahwa kick off ini atau kegiatan kerjasama dengan UNDP ini, Accelerator Lab ACLab ini adalah diantaranya menginformasikan riset tentang perencanaan ibu kota negara yang antisipatif dengan pendekatan foresight dan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh UNDP ACLab bekerjasama dengan BRIN, terutama teman-teman yang ada di IPSA dan kota kita untuk memperkaya riset yang telah ada, dan kedua berbagi informasi dan pengetahuan tentang perkembangan pembangunan dan riset lain terkait IKN dengan perwakilan pemerintah pusat, akademisi, dan komunitas. Itu yang kedua yang kita lakukan, dan ini terutama yang terkait seperti yang ada di dalam virtual background, imagining our new capital city Nusantara inclusive forest city development through participatory planning and design. Nah, yang ketiga itu adalah sebetulnya bekerja sama dengan UQ, University of Queensland, yang melihat tentang kota-kota yang terdampak dengan keberadaan IKN, kota-kota yang ada sekitarnya, dan juga mungkin beberapa aspek, misalnya selain daripada daratan dan hutan, yaitu tentang teluk dan juga laut yang terpengaruh dengan pembangunan forest city ini yang perlu untuk diperhatikan oleh dalam kaitannya dengan pembangunan ibu kota negara. Jadi itu tiga kegiatan riset yang kita lakukan yang terkait dengan IKN, dan kita sudah memulai dari tahun kemarin dan tahun ini, kemudian tahun depan kita lebih banyak kemudian mengembangkannya lagi dengan menjadikan salah satu klaster di dalam rumah program yang ada di IPSA, yang call for proposalnya akan kita buka insya Allah bulan November nanti 2022 ini. Jadi kita berharap bahwa kerjasama ini kalau saya melihat misalnya yang terkait tentang IKN itu sudah pada point of no return, ya gitu ya, untuk kembali lagi kayak gitu, untuk seperti dibatalkan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah mensupport dengan data penelitian agar katakanlah bayangan kita tentang IKN itu menjadi sesuatu yang baik dan menjadi sesuatu yang seperti yang diidealkan oleh pihak-pihak yang merencanakan tentang ibu kota negara Nusantara ini. Itu saya kira singkat dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kerjasamanya. Semoga nanti akan menghasilkan sebuah riset yang bagus dan bermanfaat, menjawab dan memberikan masukan kepada pemerintah dan juga masyarakat yang terkait dengan pembangunan IKN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Najib atas sambutannya. Menarik ya, ada 3 riset yang dilakukan untuk membuat IKN menjadi antisipatif dan inklusif. Salah satunya bersama UNDP Accelerator Lab Indonesia. Selanjutnya kita akan mencari tahu ya dan mendengarkan apa sih pendekatan foresight dan bagaimana tata kelola antisipatif atau anticipatory governance. Presentasi ini akan dipersembahkan oleh Ibu Aisyah Marzuki sebagai Head of Exploration UNDP Accelerator Lab Indonesia. Untuk Bu Aisyah Marzuki, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Randa. Ini suara saya terdengar dengan jelas kah? Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Ini apa sudah terlihat ya? Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas sambutannya Prof. Najib. Ini memang banyak sekali inisiatif yang menarik gitu ya, dan upcoming dari rekan-rekan BRIN dan
kami juga senang bisa ada di sini hari ini bekerja sama dengan BRIN dan juga Kota Kita dalam rangka membantu atau mendukung proses perencanaan, rancangan, transisi IKN ini. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya dari rekan-rekan Bappenas, Pak Irfan, dan juga dari rekan-rekan tim transisi IKN, Ibu Diani, dan Pak Sidik. Kami hargai sekali kehadirannya siang ini. Besar harapan kami dari topik-topik yang di-share hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi awal dari kolaborasi lebih lanjut gitu ya dengan rekan-rekan Bappenas, tim transisi IKN, on top of apa yang sudah dilakukan bersama dengan BRIN dan Kota. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat siapa sih UNDP Accelerator Lab ini. Jadi memang saat mendengar kata-kata accelerator itu umumnya dikaitkan dengan inkubator atau dengan enabler yang biasanya memberikan funding buat startup dan lain sebagainya, tapi kami bukan accelerator tip itu, jadi kami adalah sebuah unit di UNDP yang relatif baru dari tahun 2020 yang fokusnya itu buat mempercepat proses pembelajaran di sektor pembangunan untuk melakukan eksperimentasi skala kecil bersama dengan rekan pemerintah dan organisasi sipil masyarakat untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil sehingga dapat dipelajari lebih lanjut sebelum di-roll out dalam skala besar oleh rekan-rekan pemerintahan. Kami merupakan jejaring pembelajaran terluas di dunia, jadi ada 91 lab di 115 negara. Dan Accelerator Lab Indonesia sendiri termasuk dari installment kedua dari perluasan jejaring lab ini. Yang kami ingin tekankan tentang apa offer ke rekan-rekan pemerintahan, yaitu kami mencoba untuk menjembatani wawasan yang bottom up gitu ya, dari bawah, dari masyarakat dan komunitas untuk menginformasikan dan mempengaruhi bagaimana kebijakan dan regulasi dibuat. Kami juga fokus untuk membangun actionable intelligence atau bagaimana mengolah insight dan temuan di lapangan menjadi sesuatu yang dapat dilakukan langsung gitu ya, diubah menjadi concrete action. Kami juga mencoba untuk meningkatkan kapasitas baik di pemerintahan maupun mitra lainnya untuk mengeksplorasi, bereksperimentasi dan juga membangun portfolio di sektor pembangunan. Dan terakhir, kami coba untuk membantu untuk scan the horizon, untuk membantu melihat apa saja tren-tren atau sinyal yang ada di lapangan yang sekiranya di masa depan itu akan mempengaruhi bagaimana kebijakan dan program itu diimplementasikan. Kebelakangnya kami berterima kasih sudah dapat bekerja sama dengan rekan-rekan Bappenas di tahun 2021 bersama Direktorat Irigasi dan Pengairan. Kami juga sempat bekerja sama dengan PMO, Project Management Office ATR BPN, untuk proyek pemetaan situ dan danau di sekitar Jabodetabek Punjur, sedangkan dengan DP Bappenas kami membangun sebuah atau membuat sebuah policy brief seputar community-based flood mitigation. Dan di sini di sebelah kanan slide-nya dapat dilihat berbagai mitra kami baik di sektor akademia gitu ya. Jadi ada universitas, ada think tank, ada technological companies, UKM juga, organisasi pemasyarakat dan lain sebagainya. Fokus kami lebih banyak ke arah urban resilience, jadi bagaimana menjembatani antara pembuat keputusan dengan masyarakat di lapangan, bagaimana menggunakan alat-alat dan metode inovatif untuk mempengaruhi policy design dan policy development, memetakan solusi lokal dan bereksperimentasi berdasarkan temuan yang ada, dan terakhir memetakan sinyal lemah atau weak signals di lapangan. Nah, ini sebelah kanan beberapa tema dan topik yang pernah kami usung ke belakangnya dan menjadi fokus ke depannya, sekiranya ini relevan buat rekan-rekan yang hadir di sini hari ini. Nah, ini mungkin sedikit sudah langsung ke foresight gitu ya. Jadi salah satu mandat kami itu adalah untuk mainstream foresight, untuk raise awareness atau meningkatkan awareness di masyarakat dan di pemerintah, juga di mitra organisasi sipil masyarakat mengenai foresight, salah satunya melalui developing future scenarios. Jadi di tahun 2021 kami telah
mengembangkan skenario-skenario spekulatif soal masa depan Indonesia yang kebetulan di lokasinya di IKN gitu. Jadi kami mencoba untuk mengambil data dari bentuknya public survey yang diisi oleh 520 partisipan di 125 kota dan kabupaten, bertanya soal framework STIP ini, social, technological, economical, environmental, political, and values, untuk membangun 4 skenario gitu. Bagaimana kira-kira kalau skenario masa depan seperti ini, apa yang menjadi pertimbangannya, bagaimana kebijakan yang bisa menjadi enabler tapi juga bisa menghambat gitu. Jadi tujuan dibentuknya atau tujuan dikembangkannya skenario-skenario ini adalah untuk melihat apa sekiranya masa depan yang dapat dituju atau dapat dihindari oleh mitra-mitra di sektor pembangunan. Nah, mengenai foresight dan anticipatory governance, apa sih foresight itu? Jadi bagi yang mungkin belum familiar, foresight adalah metode untuk mengantisipasi apa yang dapat terjadi gitu. Jadi bukannya untuk memprediksi masa depan, bukan bola kristal untuk mengetahui dengan pasti bahwa hal A atau B atau C bakal terjadi, namun untuk mengantisipasi dan menganalisa berdasarkan temuan di lapangan, berdasarkan diskusi, berdasarkan eksperimentasi, apa sekiranya yang dapat mempengaruhi masa depan, apa saja faktor-faktor drivers of change atau mungkin disrupsi lainnya yang terjadi di lapangan yang dapat membelokkan sebuah masa depan dari kota atau negara gitu. Kenapa foresight ini menjadi penting? Karena seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Accelerator Lab, misalkan bisa terjadi 1, 2, 3, 4 skenario masa depan, dan gunanya foresight di sini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah maupun UNDP atau mitra organisasi sipil masyarakat lainnya itu berhasil atau setidaknya dapat memitigasi risiko yang terjadi di beberapa skenario, tidak hanya satu tapi mempertimbangkan apa yang dapat terjadi di skenario lainnya. Jadi ini digunakan untuk mendukung adanya transformasi dan aksi yang antisipatif. Kenapa foresight esensial buat sektor publik? Karena semua kompleksitas yang sekarang terjadi, baik itu climate emergency, potensi resesi global, ataupun debt crisis karena COVID-19, kesenjangan sosial ekonomi yang kian meluas, digital gap, dan lain sebagainya, itu semua berkontribusi kepada masa depan pembangunan yang semakin kompleks dan tidak pasti gitu. Jadi isu-isu ini tidaklah short lived gitu ya, bukan short term, tapi multi generational dan kemungkinan besar akan berdampak pada anak cucu generasi ke depannya. Jadi dengan menggunakan foresight dan melihat apa langkah-langkah antisipatif atau sistem pemikiran antisipatif, kita semua dapat melihat, memanage, dan merespon secara efektif terhadap sinyal-sinyal resiko yang short term maupun long term. Bagaimana foresight sudah diaplikasikan di berbagai negara. Jadi ini contoh saja dari beberapa riset yang dilakukan oleh School of International Futures dan juga dipaparkan oleh UN Global Pulse bahwa sudah banyak sebenarnya upaya dari pemerintah global untuk mengintegrasikan foresight ke dalam proses mereka, baik secara struktur atau bagaimana sistem dijalankan di dalam pemerintahannya sendiri. Dapat dilihat di sini di Kanada, di Malaysia, di Belanda, di Finland, dan lainnya, bahwa memang foresight itu ada yang bentuknya sebuah badan tersendiri gitu ya di dalam pemerintahannya untuk melakukan proses yang rigorous, proses yang sangat mendalam untuk menggali tren, untuk melihat apa saja langkah antisipatif yang dapat dilaksanakan, maupun eksternal. Jadi banyak juga pemerintahan yang kerja dengan badan eksternal untuk melihat apa saja tren dan implikasi kebijakan yang terjadi dari tren-tren yang diidentifikasi ini. Jadi berbagai macam upaya telah dilakukan oleh global governments to integrate foresight ke dalam struktur dan proses mereka. Ini mungkin singkat saja tentang bagaimana sebuah foresight ekosistem itu dapat dibangun. Jadi konteks pemerintahannya itu menjadi kunci, di sini layer kedua ya, yang dibangun di atas konteks sosio-budaya dari masing-masing negara. Jadi bagaimana masing-masing negara merespon terhadap perbedaan atau dinamika sosial dan budaya itu juga akan menjadi landasan untuk bagaimana pemerintahan negara tersebut dapat menyerap atau membangun kapasitas internal untuk foresight gitu. Jadi
Mungkin ini sebagai note saja ya untuk kita semua, dan kita dapat melihat di sini perbandingannya dengan pemerintah yang sudah mengintegrasikan foresight secara mendalam, di mana Indonesia berada. Jadi selain contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan bahwa memang ada badan khusus untuk melakukan foresight atau studi tentang masa depan, ada juga beberapa negara, terutama dari developing countries, negara berkembang dan emerging economies seperti Indonesia, India, China, Brazil, dan Afrika Selatan yang sudah melakukan foresight. Tentunya rekan-rekan Bappenas di sini sebagai driver utama yang mengembangkan dokumen rencana ya RPJMN dan juga dokumen-dokumen visi lainnya yang sifatnya centralized gitu. Jadi ini sudah merupakan indikasi awal bahwa Indonesia sudah termasuk ke dalam negara yang mengintegrasikan foresight gitu. Jadi di sini di tabel yang sebelah kanan dapat dilihat berbagai upaya foresight yang dilakukan, dan Indonesia ada satu titik gitu ya di ujung tentang menghasilkan dokumen dengan visi masa depan. Namun banyak sekali peluang untuk bisa mengintegrasikan foresight secara komprehensif, baik itu mengembangkan kapasitas internal atau membangun sebuah agensi atau badan khusus pemerintahan untuk melakukan ini, dan ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Singapura, di Malaysia, di Australia gitu ya. Jadi banyak contohnya di sini. Walaupun begitu, dalam perbandingannya dengan emerging economies lainnya seperti China dan India, sudah terlihat bahwa ada pergerakan atau shift ke arah melewati perencangan dokumen sentral ini untuk memahami apa saja indikator long term yang tidak berkaitan dengan visi gitu. Jadi selain menciptakan visi untuk sebuah negara dalam jangka waktu 5-10 tahun, tapi juga membreakdown atau menganalisa apa sih potensi disrupsi di lapangan dan benar-benar mentranslasikan ke dalam bagaimana kita merancang kebijakan dan regulasi. Jadi sepertinya sudah terdapat shift yang mungkin Indonesia di situ juga dapat mengikuti jejaknya gitu. Nah, itu tadi risetnya kebetulan tahun 2013, dan sejak 2013 memang sudah banyak ada upaya foresight lainnya di beberapa badan pemerintahan di Indonesia. Sebagai contoh nih, sebelah kiri ada Lembaga Ketahanan Nasional tahun 2020 membuat skenario Indonesia 2035, BPK juga mengeluarkan dokumen strategic foresight seputar skenario, peluang, dan tantangan pemerintah yang tangguh pasca COVID. Dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sebelah kanan juga menggunakan foresight specifically untuk melihat bagaimana metode-metodenya dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa adanya trajektori atau momentum yang mulai bergerak ke arah tadi ya, memahami indikator jangka panjang di beberapa badan pemerintahan. Dan besar harapan kami, apa yang dipresentasikan hari ini mengenai proyek Imagining Our New Capital City itu juga dapat menjadi bagian dari upaya foresight ini. Tentunya untuk skala yang lebih luas dan fokusnya ke perkotaan. Nah, ini mungkin sedikit meminjam gitu salah satu proyek foresight lain yang sedang berjalan, dan kami bahagia sekali dapat bertukar pikiran dengan rekan-rekan di UN Global Pulse yang hadir juga hari di sini, bahwa memang sudah ada upaya foresight yang dilakukan oleh Bappenas dan rekan UN Global Pulse di Jakarta dan di Finland tentang bagaimana melihat masa depan dari UMKM. Dan ini kami melihat bahwa menjadi tanda positif bahwa mungkin proyek yang dipresentasikan hari ini juga dapat menjadi portfolio Bappenas dalam mengintegrasikan foresight. Nah, ini sedikit bayangan ya, bagaimana sih perbedaannya foresight dan apa pengaruhnya untuk pemerintahan yang siap akan masa depan gitu. Future fit governments. Jadi di sini dapat dilihat bahwa dari sebelah kiri apa sih yang dimaksud dengan future fit governance, yang mungkin tadinya ada masalah gitu ya di sebelah kanan, bagaimana proses pembuatan kebijakan itu linear, ini garis titik-titik biru ini, oke ada masalah lalu solusinya akan seperti begini, strateginya ABC. Di mana dengan adanya anticipatory governance itu multiple atau beberapa strategi dikembangkan, karena memang dapat terjadi
masa depan yang A, masa depan B, masa depan C, dan selanjutnya. Jadi anticipatory governance di sini adalah melihat sebuah isu atau mungkin melihat sebuah proyeksi masa depan bukan sebagai proses yang linear, melainkan paralel. Jadi apa saja mungkin indikator atau apa saja faktor yang belum dipertimbangkan sebelumnya, dan itu menjadi sebuah skenario, menjadi titik-titik oranye gitu ya di sini terhadap beberapa potensi skenario lainnya, dan bagaimana seperti di awal tadi pemerintah bisa merancang kebijakan, regulasi, program yang mengantisipasi beberapa skenario ini, tidak hanya satu tapi multiple gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya proses foresight ini memang dapat menginformasikan perencanaan kebijakan. Nah, ini sekilas saja tentang bahwa anticipatory governance itu adalah sebuah skill dan aplikasi dari foresight. Jadi dalam rangka mengembrace anticipatory governance itu ada beberapa skill yang perlu diintegrasikan ke dalam sebuah organisasi, yaitu mengantisipasi berbagai tipe masa depan, tidak hanya satu, mengakses atau mengevaluasi apa saja impact terhadap skenario-skenario ini terhadap rencana dan kebijakan saat ini, hari ini, dan menginovasikan solusi yang dapat merespon terhadap potensi disrupsi pada saat early stage, sebelum terlambat dan tidak reaktif bentuknya. Jadi anticipatory governance itu seputar bagaimana dapat kita semua di sini dapat membuka dialog dua arah yang fokusnya pada pembelajaran dan partisipasi. Nah, ini contohnya saja. Jadi di Fiji, sebelah kiri itu tadinya mereka Ministry of Health, Kementerian Kesehatannya itu memiliki isu seputar non-communicable disease, strategi, yang tadinya bentuknya linear, oke, ada isu dan ada strategi, nanti akan dibuat sebuah agensi atau badan fokus untuk hal itu, dan Kementerian Kesehatannya akan melakukan proyek A, proyek B, proyek C. Tapi setelah melakukan eksperimen dan investigasi anticipatory governance ini, direvisi bagaimana sebuah isu dihadapi, yaitu setelah adanya strategi nanti akan ada forum dan akan ada beberapa knowledge exchange gitu ya, dan pada akhirnya hal ini akan melahirkan program-program yang bentuknya portfolio. Jadi multisektoral, bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, dengan harapan semua opportunity, semua potensi dapat dioptimalkan gitu, tidak hanya linear seperti gambar yang tadi. Jadi kedepannya harapannya UNDP juga dapat mendukung lebih banyak proses seperti ini di Indonesia untuk capacity building, untuk foresight gitu ya di dalam sektor pemerintahan. Nah, ini mungkin transisi gitu, bagaimana caranya dapat melakukan transisi dari short term governance yang reaktif dan bekerja dalam silo ke yang antisipatif dan long term gitu ya, berorientasi pada sistem. Jadi dari sebelumnya melakukan exercise tentang membuat visi masa depan yang bentuknya prescript gitu ya, prescribe, untuk menggunakan foresight yang bentuknya lebih analitis terhadap drivers of change, disrupsi, weak signals, sehingga nanti mengidentifikasi implikasi terhadap polisi atau kebijakannya, dan bisa di stress test juga apabila melakukan kebijakan ini, mengambil program ini, langkah ini, ke depannya bagaimana, nanti di backcast lagi dan di back and forth gitu ya sifatnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan transisi ini ke anticipatory governance tadi. Salah satunya adalah memungkinkan proses-proses yang desentralisasi. Jadi yang tadinya mungkin fokus sebagai centralized planning document, sekarang decentralized melalui partisipasi publik. Ini juga menjadi penting karena berdasarkan lanskap foresight yang ada di Indonesia itu banyak sekali skenario yang dikembangkan sifatnya top down dan di-drive oleh para expert, namun belum ada kesempatan untuk menginkorporasikan insight dari bottom up. Jadi di sini ini menjadi slide kode terakhir saya. Jadi bagaimana proyek atau inisiatif yang dipresentasikan hari ini itu memungkinkan adanya proses anticipatory governance yang decentralized. Karena memang fokusnya kami melihat dengan perencanaan IKN itu banyak sekali peluang untuk meningkatkan inklusivitas, praktek-praktek yang kolaboratif dan eksperimental gitu. Jadi
ada beberapa contoh, ini refer ke contoh yang tadi, negara-negara yang melakukan foresight-nya bentuknya centralized model dengan head office of governments yang memang bertukar pikiran dan melakukan capacity building dan juga menentukan visi masa depannya apa dan mengembangkan alat-alat foresight dan juga melakukan knowledge transfer gitu ya. Namun ada juga beberapa negara yang melakukannya decentralized. Jadi sifatnya lebih ke membangun awareness, membangun konsensus antara badan pemerintahan, sektor privat dan juga organisasi sipil masyarakat, dan mendukung adanya kolaborasi dengan community of practice. Nah, di sini kami mengadvokasikan untuk penggunaan decentralized model untuk foresight melalui anticipatory governance. Baik, ini slide terakhir dari saya. Jadi, sebuah quote ya dari Senior Advisor untuk Strategic Foresight di UNDP, bahwa in a time of cascading risk and crisis, the ability and discipline to think strategically about what is emerging over the short, medium, and long term, and how it might impact on people's ability to thrive is integral. Jadi bagaimana semua faktor-faktor atau disrupsi yang tadi sempat dibilang di awal, COVID-19 dan lain sebagainya itu banyak sekali implikasi yang trickle down dan belum bisa diidentifikasi dari sekarang, namun apabila kita semua dapat melakukan disiplin tentang bagaimana menganalisa disrupsi-disrupsi ini, drivers of change ini, itu akan memungkinkan adanya langkah antisipatif dan mitigasi yang lebih baik lagi. Dan ini mungkin saya tutup di sini. Terima kasih banyak semuanya dan semoga dapat menjelaskan sedikit ya seputar foresight dan anticipatory governance. Terima kasih atas kesempatannya dan saya balikan ke Pak Ramda. Baik, terima kasih banyak Bu Aisyah. Menarik ya terkait foresight yang dapat dilakukan di Indonesia, dan sudah banyak negara di dunia sudah melakukan foresight. Indonesia juga sudah melakukan, ada beberapa effort yang telah dilakukan, terutama dalam develop vision terkait planner dari foresight tersendiri. Saya tadi noting terkait skenario Indonesia 2035 plus UN Global Pulse yang juga membantu pemerintah Indonesia dalam mendevelopment foresight ini. Nah, foresight sangat berkaitan dengan perencanaan kebijakan yang dapat dilakukan. Terima kasih Bu Aisyah. Untuk para hadirin sekalian, ketika ada yang sudah memiliki pertanyaan, boleh nanti simpan dulu untuk disampaikan nanti pada akhir sesi. Mari kita nanti punya sesi khusus untuk tanya jawab. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari BRIN, yaitu tentang inklusivitas dalam tata kelola antisipatif dalam IKN. Presentasi ini akan disampaikan oleh Wasito Raharjo Jati, FIPMA sebagai Pusat Riset Politik BRIN. Silahkan. Maaf, tadi masih unmute. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silahkan Pak Wasito untuk presentasinya. Baik, terima kasih waktunya dan saya akan share screen di sini. Apakah kelihatan layar dari saya? Mohon apakah kelihatan? Yes, Pak. Ya, Mas. Baik. Silakan. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya mewakili perwakilan tim riset dari BRIN yang beranggotakan Mas Agus Suntoro dari PR Pusat Riset Hukum, Mbak Novi Silvia dari Pusat Riset Pendidikan, kemudian ada Mas Rusli Cahyadi dari Pusat Riset Kependudukan, dan saya sendiri dari Pusat Riset Politik. Jadi tim ini terdiri dari berbagai macam latar belakang keilmuan dan pendidikan, sehingga kami berupaya untuk menampilkan secara komprehensif dan secara detail apa saja yang kami telah temui dan kami dapatkan di lapangan selama riset IKN ini. Jadi menyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Aisyah, kami juga memulai dari desk riset singkat yang kami lakukan. Jadi memang seperti tadi yang disinggung Mbak Aisyah ya, jadi memang di model pemerintahan antisipatif yang kami kaji dan kami lihat, setidaknya ada 3 term yang mau kita angkat di sini. Yakni ada uncertainties, adanya ketidakpastian, kemudian ada
kondisi yang tidak terduga atau unpredictable, dan juga kondisi yang belum kelihatan jelas atau unseen. Di sini menekan ketiga terminologi itu menekankan bahwa adanya kebutuhan tentang proyeksi suatu kebijakan yang itu memastikan bahwa apa yang dicapai sekarang dan ke depan itu tidak mengalami disrupsi dan mengalami kontinuitas secara berkala. Jadi bisa dilihat di screen bahwa di sini menuntut adanya kemampuan pemerintahan yang adaptif dan resilient, yang mana mereka atau kita sendiri harus bisa membuat estimasi, analisis yang itu sifatnya strategik, terutama dalam IKN ini ya, yang mana kita tahu tujuan jangka panjangnya masih di tahun 2045, sehingga kita perlu melihat dari sekarang apa saja yang akan menjadi kendala, hambatan yang akan terjadi ke depan. Jadi kurang lebih demikian dari hasil desk review literatur yang kami lakukan sejauh ini. Nah, dari desk riset yang kami lakukan dan juga tadi telah disinggung di presentasi sebelumnya, kami menekankan 3 hal ya dalam melihat anticipatory governance. Yang mana yang pertama tadi sudah disebut foresight atau policy imaginaries. Jadi bagaimana pemerintah itu membuat proyek kebijakan berdasarkan estimasi isu yang berkembang ke depan. Kemudian ada positioning, bagaimana pemerintah mengambil perspektif atau pola pandang yang itu digunakan untuk membuat klasifikasi isu dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kemudian engagement atau participation, di mana keterlibatan publik, masyarakat itu penting dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan yang itu memang harus inklusif, setara, dan seimbang antara negara dan masyarakat. Jadi ketiga scope ini yang kami gunakan di BRIN untuk melihat bagaimana penerapan anticipatory governance dalam IKN nanti. Nah, tentu sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai apa itu penerapan anticipatory government dalam IKN, tentu kita perlu melihat dulu berbagai macam permasalahan apa yang muncul dan sekarang ini terjadi dalam IKN Nusantara. Jadi kami sudah membuat semacam kapita selecta atau pilihan-pilihan masalah yang itu dipandang sebagai isu yang sifatnya hangat dan itu menonjol dalam permasalahan IKN yang ada sekarang dan ke depan. Jadi kami telah mengidentifikasi 4 hal di sini. Yang pertama dan utama jelas masalah ekologis, masalah deforestasi, kemudian masalah tanah longsor atau landslide itu masih menjadi kendala yang masih ada di sana. Kemudian masalah sosial, jadi ada masalah muncul potensi migrasi penduduk dari luar Kalimantan ke Nusantara, dan kemudian diikuti pembukaan lahan yang itu tentu akan terjadi skala masif ke depan. Dan tentu kami juga memetakan potensi konflik identitas, yang mana kita tahu ada pergeseran demografi yang akan muncul, di mana ada potensi ketersisian orang asli oleh pendatang, dan juga konflik tenurial atau di sini konflik kepemilikan ya, di mana makin banyaknya migrasi yang datang ke Nusantara dan daerah penyangganya itu akan menimbulkan pula kebutuhan tinggi akan perumahan, infrastruktur lainnya yang itu tentunya kalau tidak memberikan ruang-ruang bagi masyarakat lokal atau masyarakat asli itu akan menimbulkan konflik. Kemudian kami juga mengidentifikasi masalah ekonomi, masalah ketimpangan itu masih menjadi masalah klasik yang belum selesai sampai sekarang, dan juga masalah aksesibilitas, terutama bagi pedalaman ya, di mana kita tahu Kalimantan Timur itu masih atau pusat pertumbuhan ekonomi masih ada di Balikpapan dan Samarinda secara garis besarnya, sehingga kami lihat di sini masalah akses itu masih menjadi masalah kendala. Dan terakhir kami juga melihat potensi masalah administrasi ya, tentang transfer ASN dari lembaga instansi awal ke otorita IKN dan daerah penyangganya misalnya, dan juga masalah tata kelola wilayah, di mana kita tahu semakin
kencangnya migrasi tentu akan mendorong semakin meluasnya cakupan wilayah IKN yang itu akan membentuk daerah satelit baru. Dan ini tentunya bersinggungan atau berhimpitan dengan tata spasial yang ada atau yang existing sekarang ya, misalnya di daerah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, dan juga Kota Samarinda. Jadi Kapital Selekta ini yang kami susun berdasarkan 4 masalah yang muncul dan sekarang eksis di Kalimantan Timur tentunya. Dan ini adalah tantangan atau proyeksi yang telah kami lakukan dan dampaknya apa yang itu terjadi ketika nanti relokasi dan pembangunan IKN itu akan terjadi. Misalnya yang bisa Bapak Ibu lihat di layar ada masalah disparitas, kemudian masalah konflik yang tadi telah kita bahas, ada pula potensi terbatasnya kapasitas keuangan negara, degradasi ekosistem, dan sebagainya. Dan kami juga mengidentifikasi pula adanya prioritas kebijakan di masa pandemi seperti kita alami sekarang, dan juga tentu yang paling fundasional ya adalah kekosongan kajian filosofis, sosiologis, dan referensi yang terbatas tentang IKN. Yang ini yang kami rasa cukup krusial ya ketika kita membahas permasalahan IKN yang ada sekarang, di mana kurangnya kajian filosofis, sosiologis itu tidak memberikan suatu dasar fondasi yang kuat mengapa IKN itu harus urgent ada di Kalimantan Timur. Nah, ini yang perlu kita lihat sebenarnya. Nah, berkaitan dengan isu foresight dan positioning yang telah kami bahas atau dibahas sebelumnya, kami telah mengidentifikasi pula foresight dari berbagai macam lembaga negara yang ada di level nasional ya, yang kami kutip dari hasil riset kami selama ini, misalnya dari Bappenas, Lemhanas, dan KKP. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, di nomor 1 dan nomor 2 itu adalah foresight yang itu dikembangkan oleh Bappenas. Misalnya isu heterogenitas, di mana Kaltim itu dipilih karena multikultur, sehingga yang kemudian posisinya adalah Indonesia sentris misalnya. Dan juga Kaltim yang itu dekat dengan jalur perdagangan global, sehingga posisinya adalah pemerataan. Nah, di lain pihak, Lemhanas dalam hal ini melihat bahwa isu foresight-nya itu menekankan pada pertahanan atau geopolitik yang nanti sifatnya air-centric. Jadi agak berbeda ya dengan Bappenas yang lebih condong maritim. Foresight-nya Lemhanas itu cenderung udara atau air-centric, di mana mereka melihat bahwa ini ada kerentanan masalah perang udara. Kita tahu bahwa Nusantara itu terletak hampir berdekatan dengan Malaysia dan juga Filipina, dan itu belum ditambah lagi Komando Pasifik Amerika Serikat dan sebagainya. Artinya memang secara udara menempatkan ibu kota baru nanti dalam kondisi yang riskan, sehingga positioning dilakukan Lemhanas itu lebih pada joint welfare misalnya. Dan dari KKP kami melihat adanya isu foresight-nya lebih pada integrasi ruang laut dan ruang daratan ya, di mana kita melihat bahwa pembangunan yang sifatnya land oriented ini agak melupakan masalah pembangunan ruang laut, sehingga KKP kemudian menekankan ada isu pemberdayaan. Nah, dari isu foresight dan positioning dilakukan lembaga pemerintah nasional, kita melihat bahwa ada berbagai macam perspektif ya, berbagai macam pola pandang yang itu sebenarnya satu, bagaimana IKN itu kuat. Namun yang kita lihat adalah foresight dari masing-masing lembaga ini seakan-akan seolah itu kurang atau mungkin belum terintegrasi ya, di mana masing-masing masih mengedepankan pendekatan institusionalnya masing-masing. Di sini yang perlu kita lihat atau mungkin yang perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kita membuat model yang integratif dalam foresight ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang ada di pemerintah lokal? Nah, berbeda dengan pemerintah nasional yang dimana foresight-nya itu lebih pada kajian yang makro dan abstrak, foresight dari yang kami riset
dan kami temui di lapangan, terutama dari Bapeda Kaltim, melihat bahwa isunya lebih lokal. Misalnya saya Bapak Ibu lihat di layar ada isu tentang isu rawan bencana, kemudian konflik sosial budaya ekonomi, kerusakan degradasi lingkungan. Artinya memang di sini kalau kita secara komparatif kita melihat bahwa ada semacam pola pandang atau mungkin cara pikir atau pemetaan isu yang berbeda antara pusat dan daerah di sini, di mana foresight-nya itu juga nanti menghasilkan output yang berbeda pula. Nah, kalau di Kaltim seperti yang kita lihat itu ada isunya lebih lokal, yang mana itu sebenarnya isunya itu isu klasik yang itu belum terselesaikan sebelumnya. Artinya ini lebih pada pengulangan isu yang itu mungkin akan lebih riskan lagi ketika nanti ada IKN misalnya. Misalnya ada isu tentang banjir yang tanah longsor, batu bara, kemudian ada isu penambangan liar, pembukaan lahan karena ada pembukaan lahan sawit misalnya. Nah, ini yang perlu kita lihat pula dalam memetakan foresight versi Bapeda Kaltim misalnya. Nah, dari yang kita lihat dari isu foresight dari pemerintah nasional dan daerah, ini agak melupakan dimensi tentang engagement yang tadi kita singgung di awal ya. Jadi kita di BRIN itu memetakan ada foresight, ada positioning, dan juga engagement. Nah, yang kami analisa dan kami identifikasi dari anticipatory governance yang dikembangkan atau yang kita lihat di pusat maupun daerah itu agak alpa tentang partisipasi publik di sini. Artinya yang kita lihat pusat agak defensif ketika ditanya tentang IKN, sementara daerah itu permisif soal IKN. Nah, ini yang baru kita menjadi garis bawahi ya, di mana ini yang akan menjadi isu ke depan dalam memetakan atau membangun membangun inklusivitas yang ideal itu seperti apa. Dan karena minim engagement dalam model anticipatory governance yang ada sekarang ini, maka publik itu hanya menjadi objek pasif target, bukan mitra aktif sebagai dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi ini yang kami lihat atau mungkin yang menjadi missing point ya dalam membaca implementasi anticipatory governance di pusat maupun daerah ya, di mana suara voice dari lokal itu agak kurang terakomodasi di sini. Nah, dan ini yang kami tekankan, kami garis bawahi bahwa inklusivitas itu penting dalam anticipatory governance di IKN. Misalnya upaya mengurangi level eksklusivitas dan tertutup soal IKN. Yang tadi kami singgung, misalnya ada sikap defensif dari berbagai negara ketika IKN misalnya. Dan kita juga perlu meningkatkan pula sense of crisis ya, di mana apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang kita rasakan misalnya. Jadi itulah mengapa kami menekankan inklusivitas, supaya kita punya sense of crisis terhadap masalah-masalah yang ada di Kaltim, baik itu yang sifatnya terutama yang sifatnya untold stories ya, yang mana itu tidak terungkap di media ataupun di laporan-laporan yang telah ada sekarang. Dan mengapa inklusivitas itu juga kaitannya dengan bagaimana meningkatkan level of trust di sini. Jadi yang kami temui dan kami lihat di lapangan selama kami bekerja di dari data ya, misalnya di Kabupaten Kecamatan Sepaku, kemudian di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pasir, kemudian di Samarinda dan di Papan, itu konklusinya adalah mereka permisif sebenarnya. Dan tentulah di sini kami menekankan inklusivitas supaya ada semacam rasa kepercayaan dari masyarakat lokal sana terhadap IKN nanti yang akan di daerah mereka. Dan dari semua itu kami kemudian mengabstraksikan bahwa kenapa inklusivitas itu penting, supaya kita menghadirkan adanya sense of belonging ya, atau rasa kepemilikan sebagaimana di Nusantara ke depan sebagai kota dunia untuk semua.
Nah, ini yang menurut saya atau kami di BRIN itu menjadi poin penting ya, di mana visi kota dunia untuk semua itu harus dibangun dengan model engagement yang itu inklusif. Misalnya yang tadi kami singgung ya, bagaimana keterlibatan itu menjadi proses yang sangat krusial supaya visi Nusantara sebagai kota dunia untuk semua itu jangan hanya sebagai semacam jargon yang itu tidak berbunyi di masyarakat sebenarnya. Dan kami di lapangan juga menemukan ternyata ada loh inisiatif Propur dan Projob yang itu telah ada, misalnya pelatihan barista maupun UMKM yang itu sebagai supporting system dalam IKN. Namun yang kami lihat pula, inisiatif Propur dan Projob itu tidak menyentuh orang asli. Yang Propur dan Projob itu mungkin hanya orang lokal yang tentu kebanyakan adalah migran, tapi belum menyentuh orang asli, misalnya dari suku Basak dan suku Pasar yang justru mereka tergusur dari tanah ulayatnya. Dan hal lain yang kami lihat kurang adalah pelatihan itu masih di daerah urban ya, tapi namun belum menyentuh daerah pedalaman. Yang kita tahu bahwa populasi di daerah pedalaman juga cukup signifikan dibandingkan dengan urban sebenarnya. Terutama di dalam kawasan hutan lindung ya, di kawasan Bukit Soeharto, kemudian masih ke dalam lagi. Dan ini yang terakhir, kami juga menemukan bahwa pelatihan itu juga masih parsial ya, di mana yang kita lihat pelatihan-pelatihan itu masih menyasar pada generasi yang masih sifatnya milenial ya, atau di bawah usia 40 tahun misalnya. Yang itu lebih pada operasionalisasi alat berat, barista, buatan kue. Namun bagi mereka yang 40 tahun ke atas, itu malah bingung karena tidak ada pelatihan dan bagaimana mereka bisa hidup dalam IKN nanti. Jadi ini ada ada pelatihan yang sifatnya parsial dan juga tentu tidak inklusif ya. Bagaimana kita melihat bahwa masyarakat itu tidak diberikan ruang untuk mendefinisikan apa yang mereka mau kerjakan dan apa yang sebenarnya mereka mau aspirasikan. Ini yang masih belum ada. Dan terakhir ini yang kami temui di lapangan, kami wawancari di lapangan, ini adalah salah satu contoh warga lokal yang itu menjadi subjek pelatihan UMKM, pelatihan barista. Ini yang kami temui di Samarinda. Ya mungkin ini masih belum banyak, tapi setidaknya itu cukup bisa membantu mempromosikan UMKM lokal di mana itu penting untuk menjadi bagian promosi agar IKN itu bisa hadir secara nyata di masyarakat Kaltim. Mungkin itu saja dari kami, dari BRIN. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wasisto, menarik ya. Tadi sudah dijelaskan terkait makna pemerintahan antisipatif, terus juga mengelaborasikan ya Kapita Selecta ya. Tadi noting ada ekologi, sosial, ekonomi, dan administrasi. Juga tadi sudah dijelaskan juga terkait tantangan yang terjadi sekarang, terus dampak tak termaksud. Itu menarik sekali, dan bagaimana positioning pemerintah lokal. Dan juga di-highlight tadi pada hari ini tentang pentingnya inklusivitas. Selanjutnya kita ada pembicara selanjutnya dari kota kita untuk menjelaskan bagaimana perencanaan partisipatif dalam pengembangan kota hutan yang inklusif. Presentasi ini akan disampaikan dalam waktu 15 menit. Saya serahkan kepada Bapak Ahmad Rifai sebagai Direktur Eksekutif Kota kita. Bapak Ahmad Rifai, the floor is yours. Terima kasih Mas Randa. Selamat siang teman-teman dari UNDP, dari BRIN, dan juga teman-teman dari Bappenas yang hadir pada siang hari ini. Tak lupa juga teman-teman dari komponen lain ya, ada masyarakat sipil juga yang hadir. Mungkin saya ucapkan selamat siang dan semoga nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Sebenarnya kalau presentasi kota kita lebih teknis ke bagaimana nanti kita menjalankan kolaborasi antara UNDP, BRIN, dan kota kita ini ya. Jadi ini mungkin presentasi juga sudah melalui berbagai stage diskusi bertiga kelembagaan ini untuk mencoba mencapai satu rencana bagaimana nanti kami melakukan proses selama timeline yang sudah kita sepakati gitu ya. Jadi intinya
ada satu aspek yang ingin kami tekankan bahwa agenda bersama ini menitik tekankan pada upaya untuk mendorong anticipatory planning, terutama dalam membayangkan bagaimana membangun kota inklusif, terutama dalam konteks visi IKN yaitu Forest City, dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya partisipatif di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan, baik dari sisi background dan bagaimana kita akan mengeksekusi. Next. Nah, ini sedikit mungkin kalau teman-teman pernah mendengar kota kita, kami ini sebenarnya adalah NGO berbasis di kota Solo, tapi kami juga ada kantor di Jakarta, dan beberapa proyek kami tersebar di beberapa kota di Indonesia. Kalau hingga tahun ini kami sudah bekerja di lebih dari 25 kota di Indonesia. Kami bekerja pada different scale ya, baik national policy maupun level kota hingga ke aras komunitas. Jadi kami juga bekerja dengan komunitas grassroots untuk melakukan proses-proses pembangunan, mengadres isu-isu pembangunan perkotaan bersama masyarakat di bawah. Next. Untuk hari ini saya akan membagi presentasi menjadi beberapa bagian. Ini kurang lebih bagiannya, nanti sedikit pengantar, lalu konsepnya apa, site location untuk risetnya di mana, riset desainnya seperti apa, dan next step-nya seperti apa gitu ya. Dari sisi background kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau ini gambar ini mungkin merepresentasikan bagaimana kami awalnya bermimpi tentang satu kondisi di IKN gitu ya. Kalau ya jamak kita ketahui bahwa kota-kota di Indonesia tentunya sudah tumbuh dalam berkembang cukup pesat, terutama Indonesia cukup urbanized gitu ya, terutama di Jawa bahkan kita sudah tidak hampir bahkan daerah-daerah yang rural pun sebenarnya sudah sangat connected dalam sistem urban yang serba compact kayak gitu. Tapi ini juga ada beberapa hal isu yang kita lihat di sana, adanya emisi karbon yang berlebih, kemudian juga pemanasan global, isu-isu lain di perkotaan yang semakin kompleks. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan urban di Indonesia ke depan. Nah, nantinya dalam konteks ini melihat ke IKN, artinya kan pasti kita punya mimpi-mimpi gitu ya, seperti apa kota yang kita idamkan ini. IKN menjadi satu kota yang dibangun dari awal gitu ya, tidak seperti kota-kota lain yang tumbuh secara incremental. Mungkin IKN ini dibangun dan didesain dari awal dan kita punya mimpi seperti apa IKN akan terbentuk. Nah, mungkin dua sisi gambar ini kayak existing dan mungkin mimpi-mimpi kita seperti itu mungkin menjadi background kenapa kita melakukan pekerjaan ini. Next. Ini secara umum ya, bahwa kota kita BRIN, UNDP, BRIN dan kota kita sebenarnya melakukan satu kolaborasi. Jadi nanti ini saling melengkapi, baik dari BRIN yang background risetnya cukup kaya, UNDP dengan pendekatan foresight-nya ini nanti akan dikolaborasikan bersama kota kita yang cukup kuat dalam mendrive riset partisipasi dan mendorong proyek-proyek yang berawal dari bawah. Nah, mungkin ini nanti akan dikombinasikan untuk melahirkan satu upaya. Ya, kita akan mengupayakan adanya turunan-turunan rekomendasi yang bisa dimanfaatkan ke depan oleh IKN, terutama dalam konteks anticipatory planning dan menuju kota yang lebih inklusif, terutama dalam konteks partisipasinya ke depan. Next. Nah, ini background study-nya yang sudah kita kumpulin seberapa waktu yang lalu, bahwa kita memperoleh informasi yang cukup banyak juga, artinya sudah banyak dokumen yang sebenarnya lahir terkait IKN ini. Jadi terutama dokumen visi tentang IKN sendiri, bahwa ada konsep yang lahir di sana seperti konsep Forest City ini, itu adalah menjadi mimpi. Dan kemarin juga saya juga ketemu dengan teman-teman Bappenas pada waktu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Bappenas dan juga bertemu dengan teman-teman di KN tentang rencana juga untuk belajar tentang Forest City di beberapa negara lain. Artinya ini memang ada upaya untuk mendorong bahwa memang IKN ke depan ini akan mewujud ke arah Forest City ini, dan didesain secara ada catatan-catatan lain, umpamanya IKN ini sudah akan
artinya sudah ada arahan untuk menuju kota yang inklusif, humanist city, and city for all tentunya, build for all. Nah ini juga highlight yang saya tandai di sini, saya tebalkan ini menjadi catatan penting bahwa ada secara background kita sudah mempunyai antisipasi terhadap ke depan seperti apa sebenarnya Forest City di IKN. Jadi ada yang fokus pada bagaimana nanti merestorasi konsep hutan itu ya di dalam kota gitu ya. Dan juga bagaimana poin yang penting juga ada keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya dalam mewujudkan adanya ibu kota baru di IKN ini. Next. Nah ini kalau ini secara umum saja ya, jadi tujuan kegiatan ini objektif dari kolaborasi antara IKN, antara UNDP, BRIN, dan kota kita. Sebenarnya nanti kita mengupayakan atau mendorong upaya untuk mengidentifikasi persepsi dan juga aspirasi-aspirasi lokal untuk menuju konsep yang inklusif tentang Forest City itu. Terutama nanti kita memang sudah menekankan kita akan fokus kepada isu seputar inclusive public space and built environment di IKN. Lalu nanti kita upayakan untuk mendemonstrasikan sebuah proses anticipatory planning dan foresight method yang terutama UNDP akan sangat berperan nanti di dalamnya untuk meng-highlight ini dan mendorong adanya inklusif Forest City IKN yang tentunya ada partisipasi dari lokal communities dan kelompok-kelompok yang lain, terutama kelompok rentan. Lalu bagaimana mengidentifikasi platform atau jalan cara bagaimana partisipasi itu bisa lebih nanti dimaksimalkan di IKN. Next. Nah ini beberapa ini sebenarnya catatan-catatan saya karena ini waktu kayaknya juga berjalan cepat. Saya ingin meng-highlight saja beberapa konsep yang sudah muncul di IKN. Ini Forest City konsep di IKN yang sebenarnya sudah disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN gitu ya. Jadi ini konsep yang diajukan, ada prinsip-prinsip tentang natural resource, kemudian bagaimana mereka menghubungkan itu dengan lingkungan dan alam, kemudian ada konsep low carbon, development of adequate water resources, anti-sprawl development, dan juga ada aspek community engagement, prinsip yang cukup penting juga di sana nanti cukup harus di-highlight juga. Next, ini juga beberapa dari sumber yang lain juga kita menemukan tentang Forest City Concept gitu ya. Ada beberapa prinsip yang lain yang nanti kita bisa lihat seperti konservasi lingkungan gitu ya dan habitat di sekitarnya termasuk hewan-hewan dan sebagainya. Kemudian juga ada aspek tentunya di situ juga menyebut lagi beberapa pentingnya konsep Forest City itu ada community participation. Next. Nah ini kalau gambaran di IKN kayak gini ya, artinya ada beberapa wilayah gitu ya, area IKN itu sendiri. Jadi ada KIKN, ada KIPP gitu ya, yang mungkin kalau dari core di situ itu terletak di Kecamatan Sepaku. Nanti kita akan mendalami. Artinya area-area ini yang menjadi cakupan wilayah dari program Forest City Ibu Kota Nusantara. Next. Nah, kalau dari sisi konsep nanti kota kita juga akan mendeploy beberapa pendekatan, terutama bagaimana mendeploy pendekatan inklusif konsep ya, inclusivity konsep. Dan teman-teman saya rasa cukup familiar dengan pendekatan itu, tidak perlu berpanjang lebar, partisipasi dari bawah itu sangat penting, terutama bagaimana memastikan juga kelompok-kelompok yang tidak bisa bersuara itu juga didengar suaranya. Next. Nah, Foresight City tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mbak Aisyah. Saya tidak perlu mengulangi, tapi ini artinya nanti akan ada upaya ke sana ya. Artinya next saja, Pak. Terus, nah ini beberapa konsep tadi digabungkan kira-kira menjadi seperti ini ya. Artinya nanti kita akan melihat bagaimana konsep Forest City di IKN, lalu pendekatan-pendekatan yang kita bisa pakai dalam mengadres isu inclusiveness, umpamanya pendekatan hak atas kota dan juga pendekatan inklusif city. Next. Kalau dari assessment kami, regulatory framework-nya ini temuan-temuannya, jadi nanti ada beberapa, kalau dari secara spasial gitu ya, konteksnya ini ada 4 klasifikasi gitu ya, IKN area itu totalnya itu segitu. Jadi ada area yang meliputi Sepaku, Samboja,
Loajanan, Loakulu, Muara Jawa, dan Penajam. Sementara ada beberapa kategori lain seperti K IKN, kemudian K IPP, dan KP IKN. Nah, ini regulatory framework-nya, beberapa aturan dan acuan nanti bisa juga diperdalam, tapi kita sudah menemukan juga beberapa acuan yang bisa dipakai secara regulasi gitu ya. Artinya policy pemerintah sudah cukup termaktubkan dalam produk-produk kebijakan yang nanti kita bisa akses lebih jauh. Next. Ini dari sisi governance dan public participation juga disebut, artinya memang ada landasan tentang partisipasi dan bagaimana mendorong inklusivitas terhadap IKN. Next. Nah ini ya, jadi nanti umpamanya juga fokusnya lebih kepada mendesain IKN ini kita kemana gitu ya, nanti substansi, tapi ini cukup banyak juga beberapa hal yang di highlight, tapi nanti coba kita bisa perdalam di dalam kajian mana yang menjadi fokus area kita. Next. Nah ini kalau dari sisi site location, kota kita sebenarnya bersama BRIN kemarin dan juga teman-teman UNDP melihat berdiskusi ya cukup panjang tentang lokasi. Masukan dari teman-teman BRIN sangat berharga buat kami, terutama kemarin diskusi panjang lebar tentang kondisi di sana karena teman-teman BRIN juga sudah turun ke lapangan, banyak catatan dari mereka. Arahan yang terakhir kemarin kita cukup menitik beratkan pada wilayah yang KIPP-nya ya, kawasan inti pusat pemerintahan yang hijau itu yang berada di Desa Bumi Harapan dan Pemaluan. Nah nanti artinya itu mungkin menjadi area di mana kita bisa membangun diskusi dengan masyarakat tentang persepsi dan juga aspirasi yang mungkin bisa didapatkan dari bawah dalam upaya membuat bahan dan ide-ide tentang anticipatory planning dan foresight planning. Next. Target group, kalau kami melihat dari berbagai literatur, kami kemudian sebenarnya cukup mentargetkan beberapa kelompok yang mungkin kayak local communities di sana. Nanti coba kita breakdown lebih jauh, terutama anak-anak muda, women and children, person with disabilities, dan juga senior citizens atau orang tua ya atau elderly. Next. Nah, riset design secara singkat ini framework yang kami pakai gitu ya, nanti bisa dilihat lebih jauh, tapi diagram ini menunjukkan nanti ada beberapa hal dari terutama di bagian net analysis gitu. Kami punya research, policy analysis dan juga dokumen-dokumen dari KN dan juga pengumpulan data di lapangan nanti secara komprehensif kita akan triangulasi dan juga diskusikan analisnya menggunakan pendekatan senario development yang nanti juga UNDP akan sangat membantu dalam proses ini. Nanti kita upayakan untuk menghasilkan output yang kita sudah rencanakan ini. Next. Dari sisi metodologi ini beberapa hal ya, artinya nanti ada data secondary data, ada primary data yang juga kita kumpulkan, nanti analisis dan juga validasi data. Next. Percepat saja agar ada waktu untuk kalau dari sisi contoh-contoh tools atau metodologi yang bisa kita gunakan, itu banyak kota kita sebenarnya cukup banyak metodologi yang bisa kita pakai untuk participatory prosesnya. Kita terbiasa melakukan FGD menggunakan tool seperti Persona, juga kami sangat berpengalaman dalam menggunakan itu. Lalu dalam membangun prototype participatory planning dan desain, kami juga sering bekerja dengan komunitas-komunitas bagaimana membangun visi bersama tentang satu kawasan dan sebagainya. Jadi nanti ada proses visioning workshop dan sebagainya seperti ini, seperti yang kami lakukan di Kalimantan dengan warga di Banjarmasin, bahwa kami mendesain satu kampung bersama secara partisipatif dengan warga. Next. Kalau expected output dan outcome ini kurang lebih ya, jadi nanti harapannya ada output ini, tapi juga akan ada kemungkinan produk-produk lain yang mungkin kita bisa diskusikan dengan UNDP sebagai bahan kampanye atau alat untuk mendiseminasikannya lebih jauh. Next. Timeline, jadi perkiraan sampai April, tapi kemungkinan juga akan ada banyak tantangan di lapangan, nanti kita coba memaksimalkan energi ini agar bisa selesai sesuai waktu atau timeline yang direncanakan. Next, sudah selesai dari kami dan kami kembalikan ke
Mas moderator MC ya untuk memandu Yes. diskusi. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad Rifai. Menarik ya, sangat komprehensif juga ya terkait pemaparannya research ini. Jadi noting terkait membuat IKN yang lebih inklusif, Manicity, dan juga Build for All, di mana nanti research-nya dilakukan untuk noting to identify dan to demonstrate ya tujuannya. Dan konsep juga berpacu pada regulatory framework, terutama pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dan tadi juga dijelaskan juga bagaimana strategic framework akan dilakukan, strategic foresight, dan riset desainnya, yang dimana menggunakan mixed method untuk riset kali ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi question and answer atau diskusi. Kepada Bapak Ibu yang sudah mempunyai pertanyaannya, saya harapkan tetap bersiap-siap untuk bertanya. Dan sesi kali ini akan saya serahkan kepada Bapak Ahmad Rifai ya, untuk memimpin atau leading sesi diskusi kita pada hari ini. Silakan Bapak Ahmad Rifai. Oh, itu ya. Ya, mungkin langsung aja ya, Bapak Ibu, secara mungkin kita cair saja. Siapa yang bisa kita diskusikan boleh memberikan masukan, input ataupun komen terhadap proses ini. Namun yang jelas tujuan dari sesi hari ini adalah kita sebenarnya kick off agar ada penyamaan pandangan tentang apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, dan harapannya ada apa ya, highlight tentang bagaimana ini nanti bisa saling memberi kontribusi satu sama lain pada pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung kerja-kerja pembangunan di IKN. Saya sangat terbuka, silahkan nanti teman-teman yang akan beropini atau memberikan saran atau pertanyaan, kami buka sesinya, dan mungkin bisa langsung nanti diadres pada siapa yang punya wewenang untuk mengadres isu itu. Silakan, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Boleh saya, Pak? Silakan Bu Diani. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas paparan dari terutama tentu UNDP ya yang mengkoordinasikan, lalu dari kota kita. Saya rasa saya memperkenalkan diri dulu. Saya Diani Sadiawati. Saya sekarang ini ada di tim transisi Otorita IKN, dan jabatan saya sebagai Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi tadi sedikit cukup ini ya disinggung mengenai apa sih yang sudah dilakukan oleh tim kota kita dalam menggali apa-apa yang sudah yang terjadi lah dalam rangka untuk pembangunan di IKN ini. Dan memang benar, tentu kami sangat menyambut dari apa yang akan dilakukan oleh tim yang di bawah koordinasi UNDP ini dengan foresight dan anticipatory governance. Saya rasa ini mengena sekali ya karena saya waktu di Bappenas saya bertanggung jawab untuk goal 16 ya, participatory approach untuk bagaimana antara government dengan civil society, dan kebetulan saya juga yang mengawal untuk penyusunan undang-undang IKN dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Jadi saya sangat memahami sekali memang itu kira-kira potret yang sudah dilakukan oleh tim bersama dengan UNDP. Tentu saya sangat menyambut nanti, dan kalau bisa jangan sampai April. Halo Bu. Karena sebenarnya yang sangat urgent tadi ada agak terputus. Oh ya, maaf ini saya pakai HP karena menuju ke kantor otorita, jadi mudah-mudahan nggak mengganggu. Nah, jadi kalau saya saya nggak tahu ini April itu targetnya, nanti outputnya seperti apa, metodologinya seperti apa, dan disampaikan oleh tim kota kita bahwa belum sampai kepada atau menyasar kepada masyarakat asli ya, misalnya suku Dayak Pasir gitu ya. Walaupun dalam berbagai pertemuan diskusi kita selalu mengajak mereka, dan keinginannya sebenarnya bagaimana
nanti otorita IKN memberikan ruang dan juga partisipatory yang besar. Dan karena sesuai dengan perencanaan yang ada ini kita fokus pada kawasan KIPP yang notabene itu kan masih daerah areal transmigran ya, sehingga kita ada pentahapan, tentu Bapak Ibu semua juga tahu. Nah, memang sudah kami sampaikan juga bahwa ini akan dilakukan secara bertahap. Mulai kita memang fokusnya pada di Kecamatan Sepaku, tapi tentu kita tidak tertutup dengan masukan-masukan dari Pak Bupati juga, dengan kecamatan-kecamatan yang lain juga sekarang sudah dipesertakan dalam konteks untuk berpartisipasi dalam pembangunan di sisi konstruksi. Dan sekarang saya mungkin nanti di dalam konteks nanti penelitiannya ini, kami sangat berharap bisa mendapatkan insight atau masukan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa nantinya mendapatkan input dari mereka, karena terus terang dari masyarakat suku Dayak lah ya, taruh seperti itu. Walaupun memang kalau di Sepaku ini yang namanya dari suku Dayak itu kan kelihatannya bisa informasi dari Pak Camatnya ya, bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jadi tidak banyak, yang banyaknya di Kutai. Nah, sehingga kami sebenarnya melihatnya dari perspektif bahwa semua bisa mendapatkan akses, semua yang ingin berpartisipasi, yang ingin ikut dalam pelaksanaan itu tidak ada pembatasan, termasuk juga suku Dayak asli. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan wakil-wakil dari suku adat ya, dari Dayak Kenya, dari Banuak gitu ya, sudah. Memang intinya mereka tuh ingin nantinya akan menjadi dapat menjadi ASN lokal di IKN. Nah, ini tentu sangat terkait dengan perencanaan IKN nanti dalam untuk pemindahannya itu seperti apa. Pasti, karena itu sudah kami rencanakan. Nah, tapi saya senang sekali karena civil society participation civic participation tadi ya istilahnya itu ya. Nah, ini tentu mohon kita juga dilibatkan dari otoritas supaya nanti kita juga tahu dalam pengambilan kebijakan dalam konteks tentu untuk perencanaan-perencanaan yang sudah lebih konkret untuk di tahun 2023, karena sesuai dengan Undang-Undang IKN di pasal 36 ini kan memang alokasi anggaran itu hampir semuanya ada di KL gitu, masih ada di KL, karena tentu kita tahu hari ini sudah dilantik 4 kedeputian. Nah, masih ada beberapa belum mengisi yang struktur di bawah direkturnya. Nah, ini tentu juga memerlukan waktu, sehingga betul ya kalau Pak Kepala Otoritas selalu menyampaikan 4K, koordinasi, komunikasi, konsolidasi, dan kolaborasi. Ini memang enak diomongin tapi nggak mudah dilaksanakan. Nah, ini tentu menjadi tantangan untuk otorita, dan terima kasih kalau nanti dari hasil penelitian ini yang tentu ini sudah berbasis social base ya, dengan apa yang sudah kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan yang tentunya tidak hanya sekedar pelatihan tapi juga bagaimana penempatan dan juga permodalan itu sudah kami lakukan. Hanya mungkin belum terkomunikasi dengan baik gitu. Nah, kita menunggu juga bagaimana perencanaan nanti untuk yang yang paling dekatnya seperti apa. Ini tentu koordinasi kolaborasi di internal otorita IKN juga perlu kami kuatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi sangat terbuka Bapak Ibu. Dari nanti hasil penelitian akan dilakukan oleh teman-teman dari kota kita didukung oleh UNDP, dan tentu nanti dengan teman-teman Bappenas, karena yang menggagas kajian sejak 2017 ini kan di Bappenas ya. Saya juga waktu itu terakhir di Bappenas, dan saya tahu juga bagaimana konteks teman-teman Bappenas itu melakukan kajian walaupun itu dari 2017
sampai 2019, tapi tentu bagaimana updating-nya tentu menjadi sangat penting, kolaborasi dengan otorita. Didukung oleh teman-teman, tentu ini kami sangat menyambut dan mudah-mudahan nanti akan menjadi satu kekuatan besar untuk melihat kelemahan-kelemahan atau sisi-sisi yang perlu, celah-celah yang perlu nanti kita tutup secara bersama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Diani, masukan yang sangat berharga juga buat teman-teman ya yang akan bergerak dalam waktu dekat. Dan tentunya mungkin nanti kepada teman-teman UNDP, Kota Kita dan juga BRIN ini catatan penting untuk bahwa komunikasi dengan pihak Bu Diani nanti bisa dilakukan secara intens. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, silakan kalau ada yang dari UNDP Mbak Aisyah mau menanggapi dulu silakan. Ya, tidak lama-lama Pak Rifai, sekiranya nanti ada yang lain ingin menanggapi. Tapi Bu Diani, terima kasih sebelumnya atas sudah hadir hari ini dan juga memberikan tanggapan yang luar biasa sekali, karena itu apa yang disebutkan dengan Bu Diani itu memang at the heart of apa yang kita aspirasikan gitu dalam proyek ini. Jadi mengawal bagaimana proses inklusivitas atau proses partisipasi dari masyarakat on top of apa yang sudah dilakukan gitu kan, yang tadi udah disebut beberapa kali soal pelatihan, tapi how do we go further dan ensure bahwa representasi dalam proses perancangan kebijakan dan lain sebagainya gitu. Jadi kami sangat senang untuk setelah ini mungkin nanti seiring berjalannya proyeknya kami akan coba untuk rencanakan untuk mungkin update gitu ya, atau konsultasi berkala dengan tim otorita IKN. Dan besar harapan kami juga ke depannya kalau misalkan dari tim otorita ada inquiry atau ada gaps and challenges yang sekiranya bisa diinkorporasikan dalam riset ini gitu, bisa di-share ke kami. Terima kasih. Sekian, silakan Bu Oica, silakan. Dari teman-teman lain ada yang mau masuk, tapi saya ingatin karena sebenarnya plot waktu kita itu sampai jam 3 ya kalau Mbak salah Mbak Aisyah ya. Saya sedikit aja Mas, bisa ya. Masih. Tapi saya ingin mohon bahannya bisa di-share ya, Mbak Aisyah. Ya Bu. Ya, makasih banyak. Ya, silakan teman-teman yang mau masuk, ada lain lagi. Iya, saya sedikit saja juga menyambung dari yang disampaikan oleh Mbak Aisyah. Perkenalkan dulu sebelumnya saya Ica dari Kota Kita. Terima kasih juga Bu Diani untuk input dan dengan tangan terbuka juga menyambut riset yang akan kita lakukan ini. Satu yang menjadi ada pertanyaan juga sebenarnya dari saya sendiri gitu, apakah di dalam proses penyiapan dan perencanaan IKN sejauh ini ada satu forum yang memungkinkan ada kolaborasi antara civil society, kalau kita menyebut dengan teman-teman NGO ini dengan badan otoritas itu, kalau ada di dalam forum apa mungkin kita bisa melakukan terlibat di dalam proses itu. Ya. Saya jawab nggak? Boleh saya jawab? Silakan langsung aja Bu Diani. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi pada waktu kita menyusun Perpres 62 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, sebenarnya draft awalnya itu kita bahkan kalau dalam undang-undangnya kan memang ada proses partisipatif, tapi sangat umum ya. Nah, di dalam Perpres 62 ini awalnya memang kita menyusunnya itu membentuk semacam apa sih istilahnya tuh, forum. Nah jadi tapi setelah hasil harmonisasi memang kita akhirnya lebih memberikan yang masih sedikit general, dalam arti bahwa diharapkan nanti akan fleksibilitas itu sambil berjalannya proses itu akan dapat lebih agile gitu ya. Nah, di dalam struktur kalau Bapak Ibu lihat di dalam Perpres 62 tahun 2022 memang ada deputi pemberdayaan masyarakat. Ya, sekarang lagi di bidding, silahkan kalau ada yang tertarik untuk bidding di sana. Nah, ini tentu akan menjadi tugas dari Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang tentu dari pengalaman saya sebagai Korbit Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bukan main ya, ternyata lintas sektornya itu
nggak ketulungan gitu ya. Saya sampai untung alhamdulillah di internal ini kita bisa saling berkoordinasi dengan komit-komit yang lain karena berkaitan dengan infrastruktur, masalah pertanahan, pembebasan, masalah masalah apa namanya tata ruang itu tentu bagaimana dari hasil saya ke lapangan ini mereka banyak memberikan aspirasi tapi yang saya suka itu sejauh yang saya ini ya selama saya bolak-balik ke Balikpapan ke Sepaku itu semangat mereka dan ini mereka akan keterbukaan untuk menerima ibu kota Nusantara. Bahkan dari teman-teman suku Dayak sendiri, dari masyarakat adat Dayak, masyarakat forum Dayak Bersatu, semuanya mendukung. Hanya tentu apa namanya transparansi dan keterbukaan ini tentu harus lebih diperlihatkan. Nah, jadi forumnya ini nantinya sebenarnya sudah dibuka baik di undang-undang maupun di Perpres 62. Nah, nanti tentu bentuknya yang tadi disampaikan oleh Mbak Ica itu tentu nanti kita harapkan nanti bisa kita rembuk bersama ya. Jadi saya rasa pimpinan otorita sebagai juga yang menangani SDGs waktu di ADB paham sekali ya bagaimana sisi masyarakat itu juga harus menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, ini tentu melalui komunikasi. Nah, ini bagaimana bentuknya, apakah forum. Nah, ini tentu kalau saya memang langsung jemput bola, tapi tentunya harus ada suatu bentuk yang sistematis ya, yang nanti tentu akan berkelanjutan, yang insya Allah nanti akan itu kami akan terus membantu mengawal kalau nanti ada deputi pemerintah masyarakat dan tentu akan men-channel atau memberikan korelasi dengan stakeholder yang selama ini sudah dilakukan dan mungkin ditambah lagi dengan tadi yang masukan-masukan dari teman-teman kota kita. Nah, ini insya Allah kita bisa lakukan apakah nanti mau reguler, apa mau sewaktu-waktu, melalui web, melalui ada pertemuan. Nah, ini kan juga otorita nanti baru akan punya kantor. Ini lagi ini nih, lagi mencari tempat gitu di Balikpapan dan tidak terlalu kemungkinan juga di Sepaku gitu ya. Nah, jadi tapi untuk sementara karena masih belum ada deputi, dengan saya nanti bentuk forumnya nanti kita bisa diskusi secara adat. Mbak Ica bisa silahkan, kami sangat terbuka dan saya rasa pengalaman saya menangani Goal 16 dengan teman-teman civil society udah kayak teman aja, nggak ada masalah kok ya. Jadi saya sangat terbuka untuk itu. Silakan. Makasih. Ya Bu, ya makasih. Terima kasih Bu. Ya. Mbak Aisyah, teman-teman UNDP saya mau tanya apakah ada toleransi waktu atau kita fix di sini? Ada Pak Rifai, masih bisa. Oke, silahkan kalau ada teman-teman. Sedikit aja Mas Rifai tadi. Pak Najib. Iya, saya tadi kan mendengarkan dan saya kira sangat impresif yang dipaparkan Mas Wasis, Mas Rifai dan juga Mbak Aisyah itu ya. Saya menjadi sangat berharap itu bukan hanya katakanlah sampai April, tapi nanti bisa kita lanjutkan berikutnya tahun depan gitu. Kita ada kemarin Bu Diana kita sebetulnya sudah ketemu Pak Bambang hari Minggu yang lalu ya Mbak Atikah ya, menyampaikan tentang beberapa kegiatan proyek kita tentang IKN pada beliau dan sekaligus mengundang untuk hadir di memberikan kegiatan yang di Singapura itu. Dan untuk yang ke depan kebetulan kan kita seperti saya sampaikan tadi kita memasukkan di dalam flagship kan kita. Nah, bulan November ini kita merancang secara lebih detail tentang pendanaan dan sebagainya. Tetapi kita sudah alokasikan untuk katakanlah persiapan-persiapan tahun ke depan kayak gitu. Jadi nanti saya sangat terkesan tadi dengan presentasinya dan look forward untuk menunggu hasilnya, terutama beberapa hal yang berkaitan dengan apa masukan pemerintah dan produk pengetahuan yang dihasilkan dari riset ini. Mas Wasis itu sudah beberapa kali sama Mbak Atikah ini sudah beberapa kali menulis tentang ya catatan sampingan lah ya Mbak Atikah ya.
Mas Wasis, dari riset tentang IKN ini. Dan saya kira nanti yang lebih komprehensif, yang lebih detail di antaranya yang nanti di Singapura, dan hasil daripada buku ini yang tadi kalau umpamanya kita melihat menjadi sangat berguna untuk pengembangan IKN, yang saya kira nanti komunikasi dengan tempatnya Bu Diana menjadi sangat penting. Itu aja, Mas. Terima kasih Pak Najib. Ya, silakan. Ada yang mau masuk lagi? Atau kita cukupkan? Yang lebih penting. Selamat sore Pak. Oke Pak Irfan. Di Bapenas. Terima kasih. Bapak Ibu, Bu Diani, izin Bu. Mas Irfan. Sidik. Mas Mungkin Irfan. yang ya Bu. Ini mungkin pertama terima kasih tadi sudah ada inisiatif untuk bisa mendukung proses ini seperti Bu Diani tadi. Mungkin saya bicara ke metodologi aja gitu ya. Jadi selama ini kan kami juga dengan teman-teman Pulse Lab Jakarta sudah ada beberapa interaksi tadi yang sudah disampaikan terkait dengan UMKM di Bapenas gitu. Kita ada kajian dengan Pulse Lab dan Finland gitu ya, Pulse Lab Jakarta dan Pulse Lab Finland. Mungkin satu hal yang mungkin bisa ditekankan memang seperti yang tadi disampaikan Bu Diani juga, kalau kita lihat dari proses perumusan yang partisipatif dan future foresight ini, kemungkinan di tahap awal ini perlu banyak elaborasi dengan beberapa ahli dulu untuk mengidentifikasi apakah tadi yang sudah diidentifikasi oleh tim tadi di awal itu sudah cukup mewakili semua sudut pandang gitu ya, atau belum. Itu mungkin yang saya mau pastikan dulu, termasuk tadi dengan Bu Diani kemungkinan ada perlu satu sesi khusus gitu dengan timnya Ibu Diani dengan tim dari Otorita IKN gitu, karena selama ini kan sudah ada beberapa hal juga yang sudah diantisipasi dan sudah dibahas sejak awal gitu ya. Kalau dari sisi metodologi berikutnya, saya pikir kalau mengenai pelibatan masyarakat itu juga mungkin perlu disinergikan dengan beberapa kegiatan yang harusnya mungkin sudah berjalan juga di Otorita IKN, interaksi dengan penduduk itu di sana. Karena kalau saya ngelihat pertama dari sisi persepsi sendiri mengenai persepsi Forest City itu, apakah Forest City itu adalah sebuah city yang bernuansa forest atau sebuah ekosistem forest yang ada city di dalamnya gitu. Itu kan beda perspektifnya gitu, karena kalau kita perlakukan perspektifnya ini sebuah forest dengan tipikal masyarakat yang tinggal di hutan gitu ya, itu berbeda dengan kalau kita menganggap ini sebuah metropolitan yang ekosistemnya secara sosiologi mungkin lebih ke arah kota gitu, tapi nuansa fisiknya mungkin yang lebih ke hutan gitu ya. Itu mungkin yang saya pikir beberapa hal yang di tahap awal ini perlu kita diskusikan juga. Kalau proses kami dengan teman-teman PLJ selama ini memang di samping itu juga kita butuh banyak hal terkait elaborasi atau exercise data-data yang bisa menjadi dasar kita melakukan foresight gitu. Itu mungkin tadi hal yang saya bisa mungkin kalau bisa bahannya kita pelajari lebih lanjut gitu ya dari yang sudah dilakukan teman-teman selama ini dari sisi penerapan metodologi untuk tahap kajian awal ini. Dan kalau dilihat dari schedule-nya sih harusnya masih bisa banyak proses interaksi gitu ya. Kalau saya sih usulnya tadi memang di tahap awal mungkin perlu expert discussion dulu gitu, termasuk beberapa expert yang selama ini sudah terlibat gitu di proses IKN. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Arifai, ketemu lagi Pak. Terima kasih Pak Irfan. Ya, sangat bagus Pak. Artinya nanti tentunya terkait dengan stakeholder tadi, identifikasi yang perlu kita lakukan, terutama bicara dengan Bu Diani ya, siapa saja yang memang selama ini sudah terlibat itu sangat penting gitu ya. Jadi existing apa dan sebagainya nanti kita konsultasikan juga. Ada juga catatan ini di dalam chat dari Pak Wicak. Halo Pak Wicak. Tentang kemungkinan. Halo Mas Rifai, sorry saya nggak ini kamera karena nggak stabil nih di tempat saya. Iya Pak, ya terima kasih. Iya, Ya, nah, itu aja karena saya ingin mengingatkan karena proses ini akan segera berlangsung cepat, proses fisik di lapangan dan sebagainya begitu. Ya. Dari sisi timing itu supaya saya lihat tadi presentasinya bagus dan kira-kira kita bisa punya banyak harapan masukan dari studi ini. Jadi
supaya bisa bermanfaat dan tidak terlambat, walaupun tidak ada kata terlambat karena sebenarnya prosesnya akan sangat panjang dan masih sampai 2045. Tetapi ada saat-saat yang cepat ini mungkin bagus juga kalau either ada semacam interim result gitu early on, atau along the way kita bisa ada semacam diskusi dua arah begitu sehingga bisa saling memberikan input gitu, kurang lebih begitu usulan aja. Nanti coba kami diskusikan juga dengan UNDP, terutama bisa koordinasi dengan Pak Wicak juga terkait proses gitu ya. Tapi kalau dari sisi timeline sih memang kayaknya awal tahun kita masih di pengumpulan data itu Pak. Nah nanti coba kita lihat. Terima kasih Pak Wicak. Oke, thank you. Teman-teman yang lain? Maybe we can limit up to 2 minutes gitu ya, 15-10. Silakan. Ini ada masukan ya Pak Rifai di Oh ya ini chat. dari Bu Destri ya. Ya, usul untuk riset mengenai Forestity dapat melibatkan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas ya. Ya, nanti itu masukan yang bagus, teman-teman bisa mencatatnya. Terima kasih Bu Destri. Cukup Bapak Ibu? Mungkin yang akan sangat menarik adalah bagaimana kalau ini nanti kita berjalan gitu ya. Jadi saat ini mungkin sebagai sebuah awalan kita semua sudah saling paham bahwa ada upaya kolaborasi bersama untuk saling mendukung. Saya rasa ini satu milestone penting gitu ya. Ada upaya untuk mendorong kolaborasi dan inklusivitas dari proses di IKN, terutama bagaimana masyarakat sipil atau aktor-aktor lain seperti UNDP dan juga kami di kota kita bisa berkontribusi. Atau mungkin ada penutup dari Mbak Aisyah dan Mas Wasis yang tadi menjadi pembicara, kami persilakan sebelum nanti ditutup dan saya kembalikan ke Mas Randa. Ada Mbak Aisyah, Mas Wasis? Ya, mungkin sebelumnya terima kasih banyak semuanya atas tanggapannya. Truly memang yang kami harapkan dari sesi hari ini adalah mendapatkan tanggapan, input ya atas proyek yang sudah direncanakan ini, dan along the way terima kasih banyak Pak Wicaksono, Pak Irfan, Bu Diani, Bu Destri, dan rekan-rekan lainnya buat tanggapannya. Memang kami berharap ini menjadi sebuah proses yang terbuka, dan makanya kami akan coba untuk ajukan konsultasi berkala nanti seiring sudah ada temuan dan lain sebagainya. Sekiranya nanti terbuka untuk rekan-rekan hari ini apabila kami menghubungi kembali gitu ya untuk dijadwalkan diskusi di tanggal mendatang. Pada poin ini masih belum terlihat kapan, tapi kami terima kasih banyak, dan kedepannya kami juga berharap terus mendapatkan tanggapan maupun tadi sharing soal gaps dan challenges yang sekiranya mungkin dapat bermanfaat untuk nantinya digunakan sebagai basis regulasi dan kebijakan. Silakan dari Pak Wasis atau mungkin ada tanggapan lainnya. Baik, terima kasih Mbak Aisyah, Mas Rifai. Kami tentu di sini menyambut baik ya inisiatif kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak, terutama dari para stakeholder yang terkait. Tentu ini akan menghasilkan suatu kajian yang cukup komprehensif dan bermanfaat ke depan. Mungkin itu saja dari saya, Mas Rifai. Terima kasih. Singkat padat. Saya kembalikan ke Mas Randa. Monggo Mas. Ya, terima kasih Pak Rifai. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas waktu, ketertarikan dan partisipasinya terhadap meeting kita kali ini di kick off riset yang akan dilaksanakan. Sebelum kita menutup sesi kita kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk on cam agar kita bisa foto dan komunikasi bersama. Silakan Bapak Ibu untuk on cam sebentar untuk kita bisa foto bersama. Baik, karena ada 2 slide, jadi kita akan foto barengan ya. Mas Indrajit mungkin akan dibantu dengan fotonya. Baik, senyum Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Saya lagi slide berikutnya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari UNDP Accelerator Lab, BRIN, dan Kota Kita akan Sebelum tunggu ditutup, nanti. mohon Yes. maaf sebelum ditutup, bahannya jangan lupa di-share. Siap Ibu, siap. Ya, Bu. Kita Iya, tentunya juga akan menanti, Bu. Menanti tertarik untuk sekali itu, input menarik. Ya. dan learning insight ya dari stakeholders yang ada, dan tentunya kami juga akan follow up kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, nanti ke depannya kita juga akan mengundang Bapak Ibu kembali untuk acara diseminasinya pada tahun depan. Jadi tunggu riset dari kita dan undangan dari kita kembali. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya, sangat berpengaruh dan menyenangkan sekali pada hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Saya sebagai MC pamit undur diri. Selamat. Salam. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Semuanya. Sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat semua. Salam sehat Ibu. Terima kasih. Ya. Izin live.